Kondisi industri hulu migas Indonesia pada saat ini memang cukup tertekan akibat pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret ataupun sebelum Maret, bahkan sejak Januari pada tahun 2020 kemarin. Hal ini terlihat dari realisasi produksi dan lifting migas di semester pertama 2020 yang berada di bawah target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat produksi migas di semester pertama 2020 ini hanya sebesar 1,94 juta barrel setara minyak per hari dengan perincian produksi minyak sebesar 720,2 ribu barrel per hari dan produksi gas sebesar 6.830 juta standar kaki kubik per hari. Sementara untuk lifting gas juga turut mengalami tekanan begitu Sasa, di mana di semester pertama 2020 lifting migas adalah sebesar 1.714 juta barrel setara minyak per hari. Dengan perincian lifting minyak sebesar 713,3 ribu barrel per hari atau 94,5% dari target APBN original yang ditetapkan sebesar 755 ribu barrel minyak per hari. Sedangkan untuk lifting gas di paruh pertama 2020 ini adalah sebesar 5.605 juta standar kaki kubik per hari atau 84% dari target APBN yang sebesar 6.670 juta standar kaki kubik per hari. Apabila kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, jelas ini terpautnya cukup jauh untuk semester pertama tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2019, semester pertama tahun 2019, untuk lifting minyak mencapai 752 ribu barrel minyak per hari, atau 97% dari target APBN Sasa. Begitu juga untuk lifting gas, semester pertama tahun 2019 mencapai 5.932 juta standar kaki kubik per hari maksud kami, atau terrealisasi 86% dari target APBN. Nah, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, industri migas memang mengalami tekanan yang luar biasa pada tahun ini, yang tak hanya dipukul oleh pandemi COVID-19, tetapi juga diperparah oleh anjloknya harga minyak dan gas dunia Sasa. Nah, ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh SKK Migas agar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat berjalan optimal di tengah pandemi COVID-19 saat ini, misalnya dengan melakukan efisiensi, melakukan terobosan kebijakan, serta mengoptimalkan operasional dan pengaturan sumber daya di lapangan karena adanya pembatasan operasional dan mobilitas yang berdampak pada kegiatan operasional dan penyelesaian proyek. Selain itu, SKK Migas juga bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS untuk mendukung capaian target produksi 1 juta barrel per hari di tahun 2030 nantinya Sasa. Adapun SKK Migas akan memberikan insentif kepada KKKS untuk mendapatkan penundaan penyetoran dana abandonment dan site restoration atau ASR di tahun 2020. Di mana bagi KKKS yang memerlukan relaksasi ini dapat menyampaikan permohonan kepada SKK Migas paling lambat pada tanggal 31 Juli nantinya. Dwi menilai hal ini perlu dilakukan karena ada banyak program KKKS yang akhirnya harus disesuaikan karena pemberlakuan protokol COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia. Nah, ia berharap dengan adanya insentif ini dapat mendorong produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dan juga dapat meningkatkan investasi asing yang ternyata juga mengalami penurunan Sasa. Di mana Dwi menyebut realisasi investasi migas hingga semester pertama 2020 hanya sebesar 4,74 miliar US dollar atau 34% dari target 2020 yang sebesar 13,8 miliar US dollar. Bahkan tadi Dwi juga menyebut bahwa untuk target 2020 ini juga sudah diturunkan menjadi 11,6 miliar US dollar. Dan untuk mendengar lebih lanjut, berikut keterangan dari Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto. Di 2020 ini memang secara global terjadi penurunan investasi ya. Again, kali penyebabnya karena apa? Penyebabnya karena terganggunya keekonomian proyek dan kalau dunia dari rencananya 325 billion US dollar turun menjadi 200, outlook-nya adalah 228 billion US dollar. Jadi ada penurunan 30% investasi. Kemudian sedangkan di Indonesia rencana awal adalah 13,83 billion US dollar. Kemudian ada penurunan investasi
sebesar 2,74 billion US dollar.